Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil dari analisa kami untuk hasil penelitian kami, yaitu dengan judul Analisis Pengalaman Pengguna atau User Experience Binus Maya Mobile menggunakan metode User Experience Questionnaire atau biasa disingkat dengan UEQ. Berikut kami sebelumnya akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu dari kami kelompok 3. Monggo mulai dari Mas Aji, perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, oke. Nama saya Yohanes Haji Kurniawan, saya dari kelas D2PA dengan NIM 270236461. Winda Mariana dengan NIM 2702354880. Ya, perkenalkan teman-teman, saya Octaviansyah dengan NIM 27023599925. Perkenalkan teman-teman, nama saya Brahma Nurtejo dengan NIM 270235941. Kenalkan teman-teman, nama saya Adit Abdul Aziz dengan NIM 2702360643. Baik, sekian perkenalan dari kami. Berikut kami akan langsung masuk ke dalam materinya. Oke, baik. Eh, kita mulai materinya. Latar belakang dari penelitian atau penulisan kami ini adalah adanya perkembangan teknologi yang cukup pesat di era digital saat ini itu kami lihat banyak sekali mempengaruhi maupun mengubah metode pembelajaran pada berbagai tingkat pendidikan. Sudah bukan merupakan hal yang istimewa ya saat ini bagi sebuah lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran yang dikelolanya. Salah satu lembaga pendidikan yang menjadi pelopor integrasi teknologi dalam proses pembelajaran tersebut adalah Universitas Bina Nusantara melalui metode pembelajaran daring sekaligus perilisan aplikasi mobile yaitu Binus Maya yang juga berfungsi sebagai learning management system untuk mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi. Jika kita melihat fungsi dasar dari Binus Maya Mobile sendiri itu tidak jauh beda dengan versi webnya, yaitu memfasilitasi komunikasi antara mahasiswa, dosen, administrasi maupun berbagai departemen pada institusi kampus tersebut. Berlanjut ke tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu melakukan evaluasi atas tingkat kepuasan pengguna aplikasi Wismaya Mobile, tentunya dengan target audiens adalah mahasiswa pengguna aplikasi tersebut. Berikutnya adalah menerapkan metode evaluasi aplikasi, yaitu User Experience Questionnaire dalam menilai efektivitas dan efisiensi aplikasi. Tentunya penelitian ini uh, kami juga memiliki harapan di akhir dari penelitian ini, yaitu sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas aplikasi Binusma Mobile, sehingga memberikan kinerja yang lebih optimal, dan berikutnya adalah meningkatkan pengalaman pengguna dari aplikasi Binusma Mobile itu sendiri. Halaman berikutnya, Mas. Ya. Oke, mengenai metode UAQ yang kami adopsi. Metode evaluasi ini adalah metode yang bersifat kuantitatif untuk mengukur desain UX yang diperkenalkan oleh Lowitz, Schrepp, dan Holt pada tahun 2005. Metode ini diawali dengan pengumpulan data dari para responden atau audiens melalui kuesioner yang difokuskan pada 6 aspek skala. 6 aspek skala tersebut meliputi perspicuity, efficiency, dependability, stimulation, dan novelty. Yang dari keenam tersebut diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu pragmatic quality dan hedonic quality. Metode UAQ sendiri yang kami adopsi ini memiliki beberapa keunggulan dalam penerapannya. Antara lain, prosedur penerapan metode UAQ ini maupun proses pelaksananya sendiri itu terbilang cukup sederhana dengan biaya yang relatif cukup rendah. Berikutnya adalah proses analisa data yang dikumpulkan dari para audiens ataupun responden itu terbilang cukup cepat dan efisien dengan hasil yang cukup memuaskan dan
merepresentasikan keadaan yang sebenarnya. Ya. Instrumen penelitian UEG untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas Bina Nusantara yang menggunakan aplikasi Binus Maya Mobile. Untuk sampelnya sendiri ada sebanyak 10 responden yang aktif menggunakan aplikasi selama minimal 1 semester. Untuk kuesioner UEG, di sini kami menggunakan kuesioner UEG dengan menggunakan 26 item pertanyaan dengan skala 7 poin, yaitu 1 sangat tidak setuju dan 7 sangat setuju. Pengumpulan dan analisis data. Untuk pengumpulan data, di sini kami melakukan pengumpulan data dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada pengguna Binus Maya Online. Untuk analisis, di penelitian ini kami menggunakan metode statistik deskriptif untuk menggambarkan dan meringkas data, memberikan gambaran umum tentang karakteristik data yang diperoleh berdasarkan responden yang menggunakan Binus Maya Online. Oke. Untuk instrumen pertanyaan UEG-nya berikut ya kami paparkan. Jadi ada 26 pertanyaan di sini dengan masing-masing pertanyaan itu akan dijawab dengan menggunakan poin oleh user ya. Nanti ada 7 tingkatan di jawaban ini di mana user nanti bisa memilih jika angkanya 7 mendekati 7 berarti si user itu akan menyetujui dengan pernyataan di sebelah kanan. Contohnya untuk pertanyaan nomor 1 ya, di sebelah kanan ada pernyataan menyenangkan, sedangkan di poin nomor 1 itu menyatakan bahwa aplikasi itu menyusahkan. Jadi semakin ke kiri, maka user akan menyetujui pernyataan yang sebelah kiri. Kalau semakin ke kanan, maka user akan menyetujui pernyataan yang sebelah kanan, seperti itu. Nah, di sini nanti untuk 26 pertanyaan ini akan dibagi ke dalam sebuah kelompok ya. Nanti kelompoknya itu terdapat sekitar 6 kelompok pembagian berdasarkan 26 pertanyaan ini dibagi berdasarkan penilaian-penilaian yang sudah ditentukan oleh metode UEG itu sendiri. Oke, bisa next. Nah, kelompok-kelompok tersebut yang tadi saya sebutkan ada 6, yaitu attractiveness, perspicacity, efficiency, dependability, stimulation, sama novelty. Nah, di sini kami memaparkan diagram tolak ukur UEG-nya ya. Jadi diagram tolak ukur UEG ini menentukan tingkat dari setiap kelompok itu sendiri. Di sini dijelaskan bahwa jika poin berada di antara 0 sampai 2,5 itu bisa dikatakan bahwa aplikasi itu memiliki tingkat attractiveness yang cukup tinggi. Jadi semakin ke atas nanti berarti semakin bagus. Sedangkan kebalikannya jika poin yang didapatkan itu nanti berkisar antara 0 sampai -1 itu dikatakan bahwa aplikasi itu tidak membawa dampak yang baik ya untuk user. Nah, tingkatan 6 kelompok ini nanti juga akan mempengaruhi secara keseluruhan user tersebut dalam menilai aplikasi Binus Maya Mobile. Oke, next. Nah, untuk hasil penelitian yang sudah kami kumpulkan, kami telah mengumpulkan sekitar 10 orang untuk melakukan kuesioner dengan metode UEG dengan 26 pertanyaan yang tadi saya sebutkan dan didapatkan hasil dengan rata-rata yang telah dipaparkan di setiap kategorinya. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari attractiveness dulu atau daya tarik. Di sini didapatkan hasil rata-ratanya yaitu 1,05
0,083, sedangkan variannya 0,06. Nah, di sini untuk varian, jika varian tersebut mendekati 1 ya, mendekati 1 itu berarti menandakan bahwa jawaban yang diberikan oleh 10 user itu beragam. Sedangkan jika variannya itu mendekati 0, itu menandakan bahwa 10 user itu menjawab dengan varian yang lebih sedikit. Oke, untuk attractiveness atau daya tarik cukup baik karena didapatkan hasil 1, tidak kurang dari 0. Terus untuk perspicivity atau kejelasan itu memperoleh rata-rata 1,350, cukup baik juga di atas poin 1. Namun untuk efisiensi atau tingkat efisiensinya itu memperoleh nilai 0,475. Itu mendekati 0 ya, mendekati 0, jadi kurang baik juga hasilnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa efisiensi di aplikasi Binus Maya ini cukup kurang atau perlu ditingkatkan lagi. Oke, lanjut untuk dependability atau ketepatannya, itu memperoleh min 1,025. Cukup baik juga karena lebih dari 1 meskipun lebihnya cuma 0,25. Terus stimulasinya memperoleh nilai 0,575. Ini juga tidak jauh berbeda dengan tingkat efisiensinya, cukup rendah dan bisa menjadikan perbaikan ya untuk Binus My Mobile ini. Dan untuk novelty, kebaruannya juga di sini yang paling rendah angkanya 0,350. Di sini angka yang paling rendah di kebaruan atau inovasi yang diberikan oleh aplikasi Mobile Binus. Oke, next. Oke, selanjutnya ada pembahasan. Jadi pada section pembahasan ini ada beberapa poin pembahasan yang akan dibahas pada penelitian kami, yaitu yang pertama itu ada pengguna memiliki pengalaman positif terutama pada kejelasan dan ketepatan. Jadi dari beberapa data yang kami dapatkan dari survei ke 10 pengguna, pengguna merasa bahwa aplikasi Binus Maya ini mudah dipahami dan digunakan gitu. Terus yang kedua ada efisiensi dan kebaruan perlu perbaikan. Jadi perlu adanya efisiensi dan kebaruan pada beberapa area sehingga aplikasi Binus Maya Mobile dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Dan yang ketiga ada nilai rendah pada efisiensi menunjukkan perlunya adanya optimasi kerja. Jadi nilai efisiensi yang lebih rendah menunjukkan bahwa ada area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kecepatan dan responsivitas aplikasi. Sehingga pengguna mungkin mengalami beberapa hambatan atau keterlambatan saat menggunakan aplikasi. Dan yang terakhir itu ada nilai rendah pada kebaruan menunjukkan kurangnya fitur inovatif. Jadi nilai rendah juga pada skala kebaruan aplikasi ini eh, kurang menawarkan fitur-fitur baru atau inovatif yang dapat menarik perhatian pengguna. Sehingga pengembangan lebih lanjut bisa difokuskan pada inovasi dan penambahan fitur-fitur baru. Boleh di next. Adapun rekomendasi dari cara pengumpulan, yang pertama ada meningkatkan efisiensi dengan optimasi kinerja aplikasi, bisa dengan meningkatkan efisiensi dan optimasi kerja aplikasi Binus My Mobile. Terus ada menambahkan fitur-fitur baru yang inovatif sesuai kebutuhan pengguna. Lalu untuk tujuannya, meningkatkan kualitas dan pengalaman pengguna Binus My Mobile. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan kualitas serta pengalaman pengguna Binus My Mobile sehingga pengguna dapat menggunakan aplikasi tanpa hambatan. Begitu. Baik, tibalah kita pada simpulan dari penelitian yang telah kami lakukan. Jadi yang pertama mungkin akan coba saya recall kembali yaitu tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kepuasan pengguna Binus My Mobile dengan menggunakan metode UEQ atau User Questionnaire. Nah, lalu yang kedua itu, poin kedua dari simpulan ini adalah
dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, terdapat beberapa hasil yang kami dapatkan, yaitu secara umum hasil yang kami peroleh adalah penelitian menggunakan metode Yogi ini dirasa oleh pengguna itu bahwa Binus Maya Mobile itu aplikasi yang mudah dipahami dan dapat diandalkan. Ini berkaitan dengan aspek kejelasan atau perspicuity dan aspek ketepatan atau dependability pada aplikasi pada teori UIK dalam penilaian menggunakan 6 skala. Lalu, poin yang ketiga, dari hasil penelitian ini pun kami dapat menyimpulkan terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki berdasarkan penelitian yang kami telah lakukan. Ini pun sejalan dengan penilaian menggunakan 6 skala. Yang perlu diperbaiki itu adalah pada skala efisiensi dan kebaruan atau novelty. Kedua aspek ini menunjukkan hasil yang lebih rendah daripada keempat skala lainnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu terdapat juga dari hasil ini pun kami dapat menyimpulkan bahwa nilai tinggi pada aspek kejelasan dapat menunjukkan bahwa aplikasi itu mudah digunakan. Lalu untuk nilai yang tinggi pada aspek ketepatan menunjukkan aplikasi dapat diandalkan oleh pengguna. Lalu nilai rendah pada efisiensi pun menunjukkan perlunya optimasi kinerja aplikasi. Lalu nilai rendah pada kebaruan menunjukkan perlunya adanya fitur-fitur yang lebih inovatif lagi. Lalu yang terakhir adalah dari kesimpulan mengenai rekomendasi kami, yaitu dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa kami merekomendasikan kepada developer atau pengembang dari aplikasi Binus Maya Mobile, maka kami merekomendasikan untuk dilakukannya perbaikan yang diharapkan untuk dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Perbaikan ini menyangkut pada tadi dua aspek yang perlu diperbaiki, yaitu aspek-aspek keterbaruan dan juga efisiensi, yang berkaitan dengan efisiensi dan juga novelty. Baik, itu dari kesimpulan dari hasil penelitian kami. Terima kasih, kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih semuanya.